Pada renungan bulan Ramadan yang ke-14 saya menyampaikan mitos ayat-ayat Al-Quran menyebut Kristen itu kafir dan harus dibenci. Silakan menyimak renungan ke-14 itu tentang ayat-ayat yang menyebut Yahudi dan Kristen itu. Sekarang saya akan membahas mitos ayat-ayat Al-Quran menyebut Yahudi itu kafir dan harus dibenci. Berbeda dengan Kristen yang disebut sebagai Nasrani dalam Al-Quran, ayat Al-Maidah 82 justru menyebut Yahudi lebih licik daripada para rahib Kristen yang rendah hati dan zuhud. Ungkapan di dalam Al-Quran ini akan mengingatkan kita berbagai kecaman terhadap Yahudi di dalam Injil. Misalnya di dalam Injil Wahyu. Mengapa demikian? Pertama, ini ada kaitannya dengan yang terjadi pada abad ke-6 Masehi di Yaman ketika Kekaisaran Yahudi setempat mempersekusi umat Kristen. Kedua, karena ada kaitannya dengan transmisi dalam Injil. Yahudi yang dimaksud adalah antek-antek penjajah, dalam hal ini adalah penjajah Romawi yang telah menindas tarekat Al-Islam yang dipimpin Bunda Maria lalu Yohanes Pembaptis dan kemudian Yesus Kristus. Kemudian mereka pun mempersekusi Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus beserta para ahlul bait mereka. Ahlul bait di sini berarti abdal, murid dan muhib mereka. Ketiga, karena nubuat di dalam Taurat, Zabur, dan dua kitab yaitu kitab Enoch dan kitab Yubilem mengena kelompok dari Bani Israel yang membunuh dan menindas para nabi serta para ahlul bait mereka, yakni segenap tarekat Al-Islam. Misalnya di Israel Utara, Ahab dan Yezebel menjadi proksi kekuatan ekonomi saat itu sehingga nanti akhirnya Israel Utara jatuh ke tangan adidaya Neo-Asyur. Begitupun dengan di Yehuda yang akhirnya jatuh ke tangan Babilonia. Sebagian orang Yahudi itu menjadi antek-antek penjajah Persia, kemudian Yunani, dan akhirnya Romawi sehingga mendirikan konsensus agama Yahudi dan akhirnya menjadi suatu agama imperial kecil. Lihat definisi Yahudi menurut studi nafsiologi dalam renungan ke-14. Terutama di dalam Al-Quran, salah satu pengertian Yahudi yang terutama adalah Bani Israel yang menolak otoritas Yesus Kristus dan ibunya Bunda Maria sebagai pohon hayat. Orang-orang Farisi seperti halnya para rahib Kristen yang merintis sistem monastik dalam kekristenan pada mulanya muncul karena hendak mengasingkan diri dari sistem konsensus dan sistem imperialis semacam itu. Dalam hal dibentuknya agama Islam di tangan imperialis Umayyah, itulah sebabnya pula muncul proto-sufisme seperti Hasan Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Tentu saja dalam perkembangannya banyak Farisi, rahib, dan sufi menjadi melampaui batas dalam beragama. Antara lain juga karena psikologi TRM yang kerap saya bahas sebagai berikut. Psikologi TRM adalah mereka yang tertindas menginternalisasi nilai-nilai dan strategi-strategi penindasnya sehingga memanifestasikan nilai-nilai dan strategi-strategi itu. Jadi tarekat Al-Islam melihat penyakit paling mengerikan berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sistem yang dikembangkan dan dikelola oleh Bani Israel yang mensabotas dan menyalahgunakan serta mengeksploitasi Taurat dan Zabur. Mereka kemudian menjadi anti-dekalogis secara sistematis, terstruktur, dan masif. Contoh modern mereka adalah gerakan Zionisme Israel yang menyalahgunakan konsep dan nama Zion dan nama Israel dan kisah Daud di dalam Taurat dan Zabur. Dengan kata lain, apabila konsensus para mursyid dari sanad Yesus Kristus jatuh ke tangan sistem pohon hadaat asing, yaitu Romawi yang Helenis pada abad ke-4 Masehi, maka konsensus para mursyid dari sanad Eliyahu Hanafi telah disabotase oleh sekelompok Bani Israel sendiri yang sepanjang sejarah selalu hendak menebang pohon hayat dan menegakkan pohon hadaat mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka sangat kejam kepada ahlul bait Yesus Kristus dan pada abad 7 Masehi pun paling kejam kepada ahlul bait Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, masalah utama lainnya adalah sistem yang mereka kembangkan itu bersifat manifest destiny dan menetapkan kriteria iman yang baru selain dekalog.
Dalam hal sifat manifest destiny antara lain membaca Ibrahim sebagai utusannya yang terpilih, Bani Israel yang terpilih sebagai putra-putra Tuhan dan seterusnya, semua itu secara manifest destiny. Sehingga dirinya dapat mendikte dunia sebagai bangsa pilihan. Inilah yang disebut dalam Al-Maidah ayat 18. Masalah menetapkan kriteria iman yang baru inilah yang disorot di dalam Al-Quran. Seperti itulah maksud dalam surah Al-Maidah atau surah hidangan pada ayat 14. Jadi jika Islam dengan berbagai mazhab dan alirannya hari ini pun menetapkan kriteria iman baru selain Dekalog atau Al-Furqan, maka mereka sama sesatnya seperti bunyi ayat Al-Maidah ayat 14 itu. Karena itu dalam Al-Maidah ayat 51 dikatakan bahwa jangan berteman dengan Yahudi dan Kristen sebab murid-murid dan muhib-muhib pohon hayat akan digiring ke dalam pohon hadaat untuk menerima dan mengakui kriteria iman yang baru, berlomba-lomba memenangkan pengetahuan baik buruk agar menjadi yang terunggul dan terbaik, memandang yang lainnya lebih rendah. Jelas yang dimaksud bukanlah tidak boleh bersahabat dengan orang Kristen atau orang Yahudi, tetapi agar tidak berteman dengan sistem-sistem itu sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Sifat-sifat manifest destiny sangat merusak dan sangat berbahaya bagi umat manusia secara luas karena juga hendak menebang pohon-pohon hayat lainnya. Peringatan pada ayat Al-Maidah 14 itu juga berlaku pada masa kini terhadap sistem hadaat yang bernama Islam. Sebagai penutup ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa kata kafir secara praktek adalah mereka yang melanggar Dekalog atau Al-Furqan. Baik mereka menentang, mengabaikan dengan sengaja atau mengubah satu atau beberapa bahkan seluruh sila Dekalog sehingga terjadilah ketidakadilan dan kezaliman di muka bumi. Dan ini lebih mengerikan dan jahat jika dilakukan berjamaah dalam suatu sistem sehingga dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Dalam kitab The Belief and I dikatakan demikian. A Christian, Muslim and Jew is just an aim, expressing deviation into shame. The difference in practice prophets give is just local response to how men live. O my beloved, I lay hold on yourself, and leave them and make bargains on the shelf. I do not slice the world in portions, but submit to guidance from your hand and shoot. Semoga Pir Agung kita Eliyahu Hanafi kiranya mempersatukan kita semua kembali yang menerima dan mengakui otoritas beliau setia dari sekarang bersama-sama beliau sampai nanti saat keluar dari kegaiban. Semoga setia bersama beliau dari sekarang dan sampai nanti agar keadilan yang diporak-porandakan yang mengklaim nama Allah kiranya kita pulihkan. Yahudi yang berarti yang mendapat petunjuk Tuhan dan Nasrani yang berarti yang mendapatkan pertolongan Tuhan dan Muslim yang berarti yang selamat karena berserah diri menyelaraskan pada kehendak Tuhan. Ketiga-tiganya hanyalah sekedar nama yang diklaim oleh berbagai sistem pohon huldi atau pohon hadaat. Al-Quran menyebut Tuhan membenci sistem Yahudi dan sistem Nasrani yang melakukan ketidakadilan dan ikut bersama penjajah melakukan penindasan dan penaklukan demi kekaisaran. Atau bahkan kini mereka bertiga pun sama-sama pernah dan masih menjadi penjajah dan imperialis. Inilah yang dikritik Allah dalam Al-Quran. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Sidamastu.